Saudara, Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara SEA Games ke-31 sudah resmi ditutup di Hanoi, Vietnam hari Senin. Upacara penutupannya berlangsung di dalam ruangan di Hanoi Indoor Games Gymnasium. SEA Games ke-31 yang digelar sejak 12 hingga 22 Mei 2022 resmi ditutup oleh Perdana Menteri Republik Sosial Vietnam Pham Minh Chinh. Dalam seremoni, api dipadamkan dan kemudian sudah pasti secara simbolis Kamboja menerima bendera SEA Games sebagai tanda mereka bersiap untuk menjadi tuan rumah edisi SEA Games ke-32 yang akan berlangsung Mei tahun depan. Selain menjadi juara umum, tuan rumah Vietnam berhasil memecahkan rekor peraihan medali dengan 205 medali emas dengan total medali 446. Tahun 97 silam, Vietnam juga berhasil memecahkan rekor ada 194 emas di SEA Games Jakarta. Di edisi kali ini, Thailand yang menempati peringkat kedua dengan 92 emas, diikuti Indonesia dengan 69 emas. Sedangkan ada 30 rekor SEA Games pecah selama penyelenggaraan SEA Games kali ini. Indonesia menjadi juara ketiga SEA Games 2021 di Vietnam dengan perolehan 69 emas, 91 perak, 80 perunggu. Prestasi Indonesia yang mencatat sejumlah rekor baru ini dicapai hanya dengan kontingen atlet dan ofisial yang jauh lebih kecil jumlah atletnya dibanding SEA Games sebelumnya. Kita segera berbincang dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengenai pencapaian Indonesia di SEA Games ke-31. Pak Zainuddin, selamat pagi Pak. Dengan Bayu di Kompas TV, apa kabar? Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih Bayu. Waktunya ya Pak. Saya sih Ya, ingin maaf. nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Tetap masih Ya. sempat ngobrol dengan kami di Sapa Indonesia Pagi. Pak Agak Zainuddin. mundur soalnya. Ya. Pak Zainuddin kan kita tahu sedang ada di Bandara Soekarno-Hatta menyambut mungkin ini kontingen terakhir dari Merah Putih yang tiba dari Hanoi, Vietnam atau masih ada lagi Pak Zainuddin? Masih ada, masih ada lagi yang besok masih ada yang tersisa karena ini kan tiketnya, tiket yang didapat kan kita nggak ada penerbangan langsung jadi harus transit di Singapura dan Kuala Lumpur itu yang jadi. Oke, Pak Menteri, puas Pak dengan pencapaian kontingen paling kecil dari sejarah SEA Games Indonesia, tapi menurut saya perolehannya bukan main. Kita tetap bisa mengambil posisi ketiga sesuai dengan target dari Pak Jokowi, Pak Presiden. Pak Zainuddin. Ya, tentu apa yang kita lakukan untuk pengiriman kontingen ke Vietnam itu adalah kita memulai paradigma baru tentang pengelolaan prestasi olahraga nasional berdasarkan Perpres 86 tentang desain besar olahraga nasional. Jadi memang banyak hal yang berubah. Termasuk di dalamnya cara kita mengirim. Cara kita mengirim, yakni melalui review yang sangat ketat oleh tim review yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan KOI dan KONI. Yeah. Nah, kalau ditanya puas apa tidak, memang di dalam desain besar olahraga nasional, target kita ini adalah Olimpiade. Perbaikan peringkat Indonesia di Olimpiade. SEA Games dan Asian Games kita tempatkan sebagai sasaran antara saja. Oke. Nah, kita lakukan itu, maka kita hanya yang benar-benar lolos dari tim review yang kita kirimkan. Memang kan sebelumnya juga ada suara-suara yang agak memprotes saya, kenapa ini nggak dikirim, kenapa ini. Tapi kita harus yakini apa yang kita lakukan ini dalam prinsip untuk memperbaiki ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Dan alhamdulillah Mas Bayu, apa yang kita lakukan ya sudah on the track. Artinya DBO ini akan kita pertahankan dan konsisten kita jadikan sebagai pedoman untuk pembinaan prestasi. Nah, Bapak Presiden waktu itu memang sebenarnya tidak memberikan target karena berbeda dengan beliau melepas
SEA Games ke Filipina tahun 2019 itu langsung nyebut posisi 1 angka. Ya. Nah ini kan beliau tahu bahwa jumlah berkurang hampir setengah. Filipina kita 841, ini cuma 499. Kemudian yang kedua, kita kehilangan 30 emas yang kita dapatkan di Filipina karena tidak dipertandingkan. Sehingga beliau menyampaikan ya kalau bisa diperbaiki, kalau nggak nomor 3, nomor 2, ya bersyukur kalau nomor 1. Jadi itu benar-benar harapan, bukan target. Tetapi alhamdulillah tim kita bisa membuktikan bisa memenuhi harapan Bapak Presiden. Ya, oke Pak Zainuddin. Nah, desain besar olahraga nasional ini kalau mau kemudian Pak Zainuddin mungkin sambil berlangsungnya SEA Games kan cabang-cabang olahraga ada yang sudah menyelesaikan pertandingan begitu kan. Nah, saya yakin tuh Pak Zainuddin dengan semua pengurus stakeholder olahraga terus melakukan evaluasi kan sambil jalan Pak. Kalaupun belum evaluasi resmi, cabang apa Pak yang saya tidak ingin mengatakan mengecewakan. Ini semua sudah berangkat untuk Merah Putih, mereka berjuang di lapangan, kita tahu, kita menonton mereka, menyaksikan di televisi bagaimana perjuangannya. Tapi tentu ada target-target lah dari cabang olahraga. Basket putra Pak, aduh bangga saya nontonnya Pak, sampai teriak-teriakan itu. Sejarah basket putra kita mengalahkan Raja SEA Games Filipina. Itu juga menarik. Kita berani mengirim pemain-pemain muda di bulu tangkis dan ada raihan-raihan medali di sana. Angkat besi demikian juga. Nah, kalau sebagai sebuah harapan, sebutlah saya secara pribadi kalau bisa mewakili masyarakat Indonesia yang mencintai olahraga, sepak bola kita belum sampai nih Pak, minimal final pengennya gitu kan. Ya, kemudian pencaksilat mungkin kalau boleh kita bilang agak dari biasanya kita memperoleh banyak medali dari pencaksilat. Nah kalau boleh, apa yang kemudian, saya melihatnya seperti itu sebagai bukan pengamat olahraga lah, penikmat berita olahraga dan yang suka melihat pertandingan-pertandingan, apalagi kalau Indonesia berlaga. Pak Zainuddin sendiri bersama stakeholder olahraga melihatnya bagaimana, Pak? Ya, selama pertandingan yang berlangsung, memang kita konsentrasi ke cabang-cabang olahraga yang ada dalam BBON, ya, atau cabang unggulan ya. Iya. Nah, itu dan memang ada beberapa yang luar biasa, bahkan seperti yang Mas Bayu sampaikan, basket ini sebenarnya kita beberapa tahun terakhir kan tidak mungkin bisa mengalahkan Filipina. Iya. Karena di sana ada pemain yang boleh 2 paspor, kan mereka menganut itu. Ada yang main di NBA, ada main. Kita yakin tidak. Tapi alhamdulillah dengan luar biasa persiapan dari tim basket, ya Perbasi mengantarkan kita menjadi juara. Nah, selama pertandingan itu kita mengamati dan nanti evaluasi resmi akan saya mintakan dari Komite Olimpiade Indonesia, dari KONI, dari tim review, ya itu nanti. Tetapi apa yang kita saksikan, misalnya untuk pencaksilat yang disebutkan oleh Mas Bayu, ternyata kita mendapatkan informasi banyak aturan-aturan yang baru yang tidak sempat diadaptasi oleh tim kita, sehingga kita banyak lakukan pengurangan poin terutama ya. Jadi kita bukan digalakkan, tapi ada beberapa yang langsung dikurangi 10 poin dan lain sebagainya padahal sudah di ujung. Jadi menjadi evaluasi kita nanti semua peraturan-peraturan yang akan digunakan pada saat pertandingan harusnya sudah kita pahami betul. Nah itu yang penjelasan sementara yang saya baca di media dari teman-teman pengurus IPSI ya. Nah kemudian yang lain-lain juga, tetapi bagi cabur-cabur yang ada di dalam DBON, kalau kita harapkan untuk ke depan, bahkan saya akan berusaha untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pimpinannya, dengan menyampaikan ini hal yang perlu diperbaiki, ini yang masih kurang, dan lain sebagainya. Sehingga harapan kita ke depan bisa maksimal, itu bisa baik. Kita tidak mau, Mas Bayu, kalau SEA Games ini ada yang bolong, kita tambal. Nanti SEA Games berikutnya ini sudah bagus, akan muncul lagi bolongnya di tempat lain. Nah, kita nggak mau dari setiap SEA Games itu akan menambal apa yang bolong. Jadi kita mau supaya semua
tertata rapi, tata kelolanya bagus, dan apalagi sekarang kita ada DBON sebagai panduannya. Jadi itu akan kita jadikan panduan yang mau membimbing prestasi kita. Iya, terbayang Pak Zainuddin. Nanti kita tunggu evaluasi resminya sebagai upaya untuk membangun olahraga kita yang makin maju. Sedikit Pak, ini bayangan kita juga ya kalau ada desain besar olahraga nasional dengan cabang-cabang yang nantinya di Olimpiade mampu meraih medali. SEA Games, Asian Games adalah sasaran antara. Bagaimana dengan cabang-cabang yang belum masuk dalam desain itu begitu, tapi prestasinya sebetulnya sudah cukup mumpuni atau menuju ke arah sana. Itu masuk dalam desain juga sehingga nanti para atletnya tetap bisa bersemangat untuk meraih prestasi atau bagaimana itu Pak Zainuddin dalam rangkanya nanti? Oke. Semua cabur-cabur yang masuk DBON sekarang, saya sudah sampaikan dari awal kita melakukan sistem promosi degradasi. Oh. Dan kan yang kita utamakan adalah cabur-cabur Olimpik karena sasaran target utama kita Olimpiade, sehingga harus cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Itu satu. Dan kalau mereka tidak berprestasi dalam kurun waktu tertentu, maka dengan segala hormat kita akan keluarkan dari DBON dan kita gantikan cabur Olimpik lain yang sekarang belum menjadi unggulan di DBON. Itu kita ada promosi degradasi, Mas Bayu. Ya, terbayang Pak. Mudah-mudahan nanti ini makin dimengerti dan kemudian berjalan begitu ya. Pak, mewakili para atlet dan ofisial nih, walaupun ini sasaran antara, Bapak menyambut langsung begitu pahlawan-pahlawan olahraga kita yang sudah meraih prestasi, bahkan memberikan sejarah baru bagi olahraga nasional seperti basket putra. Udah disiapin Pak bonusnya, penghargaan kepada merekanya, Pak Zainuddin? Iya, betul. Karena ini multi event dan ada di dalam aturan kita dan regulasi kita, insya Allah Bapak Presiden Pak Joko Widodo akan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para atlet dan para pelatih ya. Sama dengan SEA Games yang lalu, Asian Games, dan Olimpiade. Ini karena multi event ya. Jadi memang sudah ada aturan yang mengatur itu. Insya Allah, tinggal tunggu waktunya aja Mas Bayu. Amin. Supaya mereka lebih semangat membawa merah putih di dada mereka, Garuda di dada mereka, yang juga terasa kalau olahraga itu Pak, kita menyatukan Indonesia itu memang harus lewat olahraga seperti ini. Mudah-mudahan semua desainnya berjalan dengan baik, tanpa kemudian tidak melupakan olahraga-olahraga lain termasuk yang belum masuk ke Olimpiade. Saya yakin Pak Zainuddin pasti nanti punya skemanya. Pak, makasih ya waktunya. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa mampir langsung ke studio. Kita kan sebelahan aja kantornya nih. Jadi mudah-mudahan ketemu langsung. Kita udah kangen ke studio Oranye. Betul, terima kasih banyak Pak. Kapan-kapan kita ketemu langsung. Mampir Pak, terima kasih. Makasih Pak Zainuddin, sampai ketemu. Sehat selalu. Sampai ketemu. Salam olahraga. Salam olahraga Pak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga.